adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Meskipun lewat online, lo seyakin kalian tetap semangat. Gak terasa ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Dan saya percaya kita semua pasti bisa melewatinya dengan baik. Yuk, lo ajak kalian semua untuk memuji Tuhan. Hanya dialah yang layak disembah dan dipuji karena dialah Allah yang benar. He is God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. The one true King, there's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. The one to God, there's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one to King, there's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Oke, langsung ajak kalian semua untuk berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk tele ibadah yang selama ini sudah ada di gereja kami. Kami mengucap syukur untuk itu sehingga meskipun pandemi kami masih tetap bisa beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu selama pandemi ini. Karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, begitu sempurna dalam hidup kami bisa melewati pandemi ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk home learning yang boleh kami lewati semasa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keluarga kami yang sudah Tuhan berikan kesehatan. Kami juga mengucap syukur di masa pandemi ini kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Meskipun itu gak enak. Tapi kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk lose-lose kami yang selalu setia menemani kami. Melalui tele ibadah kami, melalui caring kepada kami. Baik itu melalui Zoom dan juga melalui telepon. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang selalu hadir untuk kami. Meskipun tidak bisa bertemu secara fisik. Tapi kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kami masih bisa berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi yang sekarang ini ada ya Tuhan. Sehingga meskipun berjauhan tapi kami semua juga merasa dekat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di masa pandemi ini kami masih boleh beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita juga mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, jump into the light. Jump into the light, light. Run away from what's not right. Jump off to the dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump into the light. Run away from
the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light, the light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from that's not right. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run to Jesus and give him your heart. You are the light. You are the light. You are the light, the light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. To Jesus and give him your heart. To Jesus and give him your heart. Kita berdoa ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah bersama. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, berikan hikmat setiap kami agar kami juga dapat mengerti, memahami firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ada sesuatu yang berbeda dengan tele ibadah kita. Lasa ada kuis buat kalian, simak baik-baik ya. Nah, di babak pertama ini kita akan coba ingat kembali ada hal-hal tertentu yang digunakan Tuhan Yesus ketika ia mengajar banyak orang. Hal-hal ini sudah kita pelajari di seri Lost and Found. Ayo, boleh mulai coba ingat-ingat dulu. Seri ini berdasarkan pengajaran Yesus di Lukas pasal yang ke-15. Sudah siap jawab? Let's go. Yang pertama, ingatkah kalian Yesus pernah bercerita tentang gembala yang kehilangan ternak peliharaannya? Apakah ternak itu? Ada dua pilihan. A. Kambing. B. Domba. Jawabannya B. Domba. Kemudian yang nomor 2. Kalian ingat enggak? Yesus pernah bercerita tentang seorang perempuan yang kehilangan 1 dari 10 miliknya yang berharga. Benda apakah itu? Apakah itu A. Emas, B. Dirham? Jawabannya yang benar yang mana ya kira-kira? Iya, jawabannya yang benar adalah B. Dirham. Terus ingatkah kalian Yesus bercerita tentang seorang yang kehilangan anaknya? 1 hilangnya di luar, yang 1 hilangnya di dalam rumah. Yesus menceritakan ini dalam bentuk perumpamaan. Siapakah orang ini? Apakah dia adalah seorang A. Bapak atau B. Ibu? Jawabannya benar yang mana? Ya, jawabannya benar adalah Bapak. Wah, kalian memang hebat. Saya bangga dan senang mendengar kalian masih mengingat bagian Injil Lukas yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita akan segera ke babak kedua yang berjudul Can You Remember Who? Nah, untuk babak ini Lose akan mengajak kalian untuk mengingat 7 miracle yang Yesus lakukan dan tercatat di dalam Injil Yohanes. Sekarang ini kalian akan butuh selembar kertas dan alat tulis. Lose tunggu ya. Kalian boleh cepat ambil kertas dan alat tulis. Lose hitung sampai 5 deh. Dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Good.
Nanti Losa akan membacakan beberapa petunjuk buat kalian. Nah, kalian boleh menuliskan jawabannya di kertas setelah itu. Kalian bisa foto kertas jawaban kalian dan upload ke story Instagram kalian. Jangan lupa mention @KA Erin dan beri tagar Erin Remember. Sudah siap? Ayo kita masuk ke babak Can you remember who? Yang pertama, siap-siap ya. Yang pertama, dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Yang pertama, ingatkah kalian mujizat pertama Yesus yang dicatat di Injil Yohanes dan terjadi di kota Kana? Di sana Yesus membantu seseorang yang kehabisan anggur di acara khususnya. Siapakah orang yang ditolong oleh Yesus ini? A. Mempelai. B. Seorang yang berulang tahun. Kemudian yang nomor 2. Jangan lupa ya, tuliskan jawaban kalian ya. Yang nomor 2. Ingatkah kalian mujizat kedua Yesus terjadi atas seorang anak yang sakit keras? Ayah anak ini adalah seorang, apakah A. pegawai bait Allah atau B. pegawai istana? Apakah A. pegawai bait Allah atau B. pegawai istana? Yang ketiga, ingatkah kalian saat berada di kolam Bethesda? Yesus menyembuhkan seseorang yang A. buta, B. lumpuh. Losa ulangi ya. Ingatkah kalian saat berada di kolam Bethesda, Yesus menyembuhkan seorang yang A. buta atau B. lumpuh? Kemudian yang keempat, ingatkah kalian saat Yesus melihat orang banyak kelaparan, ia meminta seorang muridnya untuk menyediakan makanan. Siapakah muridnya itu? Apakah dia adalah A. Filipus atau B. Yohanes? Saya ulangi pertanyaannya. Ingatkah kalian saat Yesus melihat orang banyak kelaparan, ia meminta seorang muridnya untuk menyediakan makanan. Siapakah muridnya itu? Apakah dia adalah Filipus atau Yohanes? Kemudian yang kelima, ingatkah kalian ketika angin ribut menyerang perahu murid-murid? Siapakah yang dicatat di Injil Yohanes yang dapat berjalan di atas air? Siapakah yang dicatat di Injil Yohanes yang dapat berjalan di atas air? Apakah dia adalah A. Yesus atau B. Yohanes atau B. Yesus dan Petrus? Apakah dia A. Yesus, B. Yesus dan Petrus? Kemudian yang keenam, ingatkah kalian ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta kondisinya? Ingatkah kalian ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta kondisinya? Nah, buta kondisinya ini karena apa? Apakah dia A. buta karena dosa atau B. buta sejak lahir? Buta karena dosa atau buta sejak lahir? Kemudian yang ketujuh, ingatkah kalian siapa yang menjumpai Yesus pertama kali saat Yesus dan para murid tiba di Betania dan menemukan Lazarus sudah meninggal? Apakah dia A. Maria atau B. Marta? Maria atau Marta? Oke, sudah? Gak sulit kan ya? Kalau sudah, Lose minta kalian balik kertas tadi, karena di babak selanjutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaan, can you remember Reformation? Can you remember Reformation? Nah, Lose minta sekarang, kalian tuliskan di baliknya tadi, di kertas baliknya,
Tuliskan 5 sola yang menjadi dasar pengajaran dari para reformator. Tuliskan 5 sola yang menjadi dasar pengajaran dari para reformator. Masih ingat ya? Nah, ingat ya, setelah selesai jangan lupa kalian foto jawaban kalian yang ada di kertas itu, kemudian upload ke story Instagram. Mention @KA Eirin dan beri tagar Eirin Remember. Nah, sekarang saya kasih kesempatan untuk kalian menuliskan 5 sola itu mulai sekarang. Nah, adik-adik, berapa banyak yang kita ingat dari pelajaran sepanjang tele ibadah tahun ini? Saya juga gak ingat semuanya sih, jujur ya. Karena ada banyak dan mungkin kita juga sudah gak ingat lagi gitu ya. Karena banyak sekali yang sudah kita pelajari. Tapi ada hal-hal yang masih nyantol di ingatan kita. Nah, hari ini saya ingin kalian tetap ingat satu hal, yaitu Tuhan kita berkuasa. Ingat apa? Tuhan kita berkuasa. Kenapa begitu? Ya, selama ini kita sudah belajar dari Injil Yohanes, Lukas, Matius, Markus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias yang Allah janjikan. Juru selamat yang lama dinantikan oleh Israel. Kita juga belajar dari 5 sola reformasi. Bagaimana Allah menggerakkan orang-orang yang ditawan oleh kebenaran untuk mengembalikan gereja pada ajaran dan maksud Allah bagi kita. Dari semua itu kita bisa melihat bahwa sungguh Tuhan kita berkuasa. Tidak ada penyakit, tidak ada nature force atau kekuatan alam, tidak ada maksud jahat manusia, bahkan juga kematian. Tidak ada satupun yang tidak berada di bawah kuasa Allah. Allah menunjukkan kuasanya kepada kita. Ia sungguh-sungguh yang memegang kendali hidup kita, memegang kendali semuanya. Satu hal lagi yang akan saya ingat, dan saya juga berharap kalian semua dapat mengingat bahwa Allah berkuasa. Dan Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, semua orang yang mengasihi Dia. Kalian bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Allah berkuasa atas alam, Allah berkuasa atas benda-benda yang mati, Allah berkuasa atas kematian, Allah juga berkuasa atas hidup kita. Ia memegang kendali hidup kita dan Ia rindu memberkati kita dengan kebaikan dan anugerahnya. Karena itu, menghadapi situasi hidup apapun, kita bisa percaya dan bersandar penuh kepadanya. Kalau Allah berkuasa, berdaulat atas hidup kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada, adik-adik. Tidak ada yang bisa melawan Allah. Kalau Allah berkuasa di dalam hidup kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Jelas tidak ada. Karena Allah pasti akan menyediakan segala sesuatunya, menyediakan semuanya yang terbaik untuk kita. Sekalipun kondisi tidak baik, rencana Allah tetap yang terbaik. Sekalipun hidup kita sulit, penuh tantangan, Allah memegang kendali dan kita dapat dengan berani menjalani hidup ini. Pandemi ini belum selesai. Tidak ada yang tahu kapan selesainya. Tapi Allah kita tetap berkuasa. Ia belum selesai mengerjakan rencananya dalam hidup kita. 2020 akan berlalu. 2021 akan segera datang. Dengan segala rahasia masa depan. Tetapi Allah berkuasa atas masa lalu, masa kini dan masa depan. Kita boleh bersandar, berharap penuh padanya dan melangkah dengan penuh iman menuju 2021 bersama dengan Allah. Saya ingat ada satu moto yang saya pegang hingga saat ini. Bersama Yesus aku bisa. Ingat, Allah adalah Immanuel. Kenapa saya sampai pegang moto itu? Karena Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang mau hadir di tengah-tengah kita, yang mau tinggal bersama kita dan selalu menyertai kita. Pasti tidak akan meninggalkan kita. Ia berkuasa. Bersama Yesus kita bisa melewati segala tantangan, kesulitan, kesusahan apapun yang ada di depan kita. Nah, saya ajak kalian semua untuk hafal ayat ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23b.
Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23b. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya ulangi sekali lagi ya, kita hafalkan bersama-sama ya. Matius pasal yang pertama ayat ke-23b. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jangan lupa adik-adik bejana untuk Tuhan, berikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh ketaatan, dengan rasa takut akan Tuhan. Dan kiranya persembahan yang kita berikan di dalam bejana itu adalah persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kasihnya lampaui dosa. Sang Bapa panggil pulang kita, disambutlah yang lelah dan yang jahat. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Untuk firman yang boleh kami dengar. Untuk pujian-pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya itu Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dan kiranya pujian-pujian kami adalah persembahan kami, korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu tahun depan adik-adik.